Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. This is a very important subject which I will be dealing with for 2 days. Iya, ini adalah topik yang sangat penting yang saya mau bahas selama 2 hari ini. So I expect all of you open your note and write down all information as much as possible. Iya, saya berharap semua Bapak Ibu Saudara menyediakan catatan dan mencatat semua informasi yang akan saya sampaikan. So write down number 1. Yang pertama, our God's name, okay, which implies the purpose of the creation. Our God's name has the purpose of iya, nama Allah itu sendiri menyeratkan tentang tujuan penciptaan. So we, the purpose of this seminar is to teach you pastors to learn all this for your teaching. Iya, tujuan dari seminar ini adalah untuk mengajar Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan di tempat ini supaya bisa mengajar kepada orang lain atau kepada jemaat saudara. Okay. Therefore, we use this board and we will write down key contents. Iya, itu sebabnya kami menulis di depan dan akan mencatat pokok-pokok inti. So instead of using this, video machine, it's better. Old-fashioned style is far better. Iya, dan jadi daripada menggunakan layar di depan atau HP, ini lebih baik menggunakan cara yang lama, pakai whiteboard. The reason is that this whiteboard writing will leading you, okay, to write down information in your own hand. Iya, alasannya kita menggunakan whiteboard adalah supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa mencatat di dalam buku catatan Bapak Ibu Saudara. Which is very important. Iya, ini sangat penting. Writing all information in your hand makes you better understanding. Okay? Iya, mencatat sendiri itu membuat Bapak Ibu Saudara untuk lebih baik memahaminya. That's why God has given us this pen. Iya, itu sebabnya Allah memberikan kita tangan. So make use of our God's gift. Iya, jadi mari kita gunakan setiap pemberian Allah. Okay, now right here, let's go back here. God's name, Christian God's name carries the purpose of creation. Iya, nama Allah Kristen, Allah yang kita sembah, itu mengandung tujuan penciptaan. Christian God's name in your language say Allah, right? Iya, nama Allah Kristen di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan Allah. Okay. That is not a proper designation. It's not a proper designation. Itu sebenarnya kurang tepat terjemahan kata Allah itu dari bahasa aslinya itu kurang tepat. Now here in Hebrew word, in Hebrew, Dalam bahasa asli Ibrani, in Hebrew word, Allah is a Christian God's name. Allah is dalam bahasa Ibrani, Elohim. ya, Allah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Elohim. Dalam bahasa Ibrani, Allah adalah Elohim. Elohim. So don't forget. Iya, jangan lupa Allah adalah Elohim. Elohim. And Elohim is all Christian names written in the Bible has a meaning inside of the name. Iya, dalam Alkitab bahasa Indonesia setiap nama Allah itu mengandung arti tersendiri. So Elohim means
The creator. Pencipta, maaf. Elohim artinya sang pencipta. Elohim artinya sang pencipta. Elohim artinya sang pencipta. That's the meaning. Inilah arti dari Elohim. So now we know Elohim, that is plural meaning. See here, Elohim itu dalam bahasa aslinya adalah jamak. it means Trinity God. Artinya Allah, Trinitas. Elohim itu jamak. Itu berarti Allah Trinitas. Right? So means a Trinity God or creator. Iya. Allah Trinitas ini adalah sang pencipta. Okay. That means that here, Father God, Son God, the Holy Spirit. Ya, ketiga pribadi Trinitas ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi Trinitas adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yeah. So those Trinity gods are creators. Jadi ketiga Allah Trinitas ini adalah sang pencipta. Now, but they works different way in their creation. Tetapi setiap pribadi Trinitas ini memiliki fungsi yang berbeda di dalam penciptaan. Setiap pribadi dari Allah Trinitas memiliki fungsi yang berbeda di dalam penciptaan. Now, Allah Bapa, okay. Allah Bapa work as planner. He's a planner. Iya, Allah Bapa bertindak sebagai perencana. Planner. Allah Bapa bertindak sebagai perencana. Although planner and also Allah Son. Allah Anak. He actually, he is the actor. He practiced. He is acting what God, Father God planned. Iya, Allah Anak adalah pelaksana dari rencana Allah Bapa. Allah Anak adalah pelaksana. Actually, the Son God, who used his hand, okay, his word in the creation. Ya, jadi Allah Anaklah sebenarnya yang ambil bagian di dalam proses penciptaan. Allah Anak yang berfirman sehingga segala sesuatu ada. In more details, I have given you lecture on the doctrine of Trinity previously. Okay, so you refer to that. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar lebih dalam tentang topik ini, Allah Trinitas, bisa belajar dalam buku yang ditulis beliau, itu judulnya Doktrin Trinitas, atau pengajaran beliau Doktrin Trinitas. Now I'll give you a Bible verse here. John chapter 1. Ayat Alkitab Yohanes pasal 1. Verses 1 through 3. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. And Hebrews Dan Ibrani okay. Put down Ibrani 1 ayat 2. Colossians Ibrani 1 ayat 2. Kolose 1 ayat 16. all these relates to that Jesus was the actual creator who created all these creatures in his hand. Okay? Iya,
Semua ayat-ayat ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Ibrani 1 dan Kolose 1 berkaitan dengan Yesus sebagai Allah pencipta. Dia yang menciptakan segala-galanya. And in His creation, the Holy Spirit, Holy Spirit, Dan dalam penciptaan, Allah Roh Kudus, Allah Holy Spirit gave the Son the power Allah Roh Kudus memberi kuasa kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dalam penciptaan. Allah Roh Kudus memberi kuasa kepada Allah Anak. So we will see our God is Allah Elohim. Okay, so from now on, my suggestion to Indonesian Christians, instead of you call Allah, okay, which is equivalent to a Muslim Allah as well, okay, instead of calling Allah, you gotta call Allah Elohim. Ya, jadi kita sudah melihat di sini Allah yang kita sembah itu adalah Allah Elohim, Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi saran saya kepada hamba-hamba Tuhan di Indonesia, daripada menggunakan kata Allah yang mana itu juga sama, kita pakai kata yang sama dengan Allah dari saudara-saudara kita Muslim, saya menyarankan untuk pakai kata Allah Elohim, Okay, and or Allah Yesus, atau Allah Yesus. Jadi lebih jelas. or Allah Bapa, Atau Allah Bapa, Allah Roh Kudus. atau Allah Roh Kudus. We Indonesian Christians have to change our God's name into the equivalent to the Bible. Iya, orang-orang Kristen di Indonesia harus mengubah nama Allah supaya sesuai dengan apa yang tercatat dalam Alkitab. This is the way we can differentiate between Christian God and Islam God. Iya, inilah caranya kita bisa membedakan Allah Kristen dan Allah Islam. So now our God, Allah Elohim, Iya, Allah kita adalah Allah Elohim. is the Creator. Iya, Allah Elohim adalah Allah Sang Pencipta. Don't forget, Iya, jangan lupa, Elohim adalah Sang Pencipta. Elohim is this. Iya, Elohim berarti Sang Pencipta. Okay. Now our question is this. Iya, pertanyaannya adalah, Since our God, Allah Elohim, is the creator, He must have the purpose of creation. iya, sebagaimana Allah kita adalah Allah Elohim atau Sang Pencipta, tentu dia memiliki tujuan penciptaan, atau tentu dia memiliki tujuan atau maksud di dalam menciptakan. Then, what is the purpose of creation? Iya, oleh karena itu, apakah tujuan penciptaan? This is a very important part here. Ini adalah bagian yang sangat penting. Entire Bible, Old Testament and New Testament, okay, entire Bible teaching us this. Iya, keseluruhan Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbicara tentang tujuan penciptaan. The reason for giving us this Bible is to fulfill the purpose of creation. Alasan Tuhan memberikan kita Alkitab atau firman-Nya adalah supaya kita mengerti tentang tujuan penciptaan. Alasan Allah memberi firman-Nya kepada kita adalah supaya kita mengerti tentang tujuan penciptaan. Yang kedua, There are many teachings on this, but very clearly Allah Son, Anak, okay, Jehovah God, okay, gave Isaiah the purpose of creation. iya, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan tujuan penciptaan, tetapi secara khusus kita bisa menemukan di dalam Yesaya, kitab Yesaya. Now let's go there. This Allah Anak, okay, is Allah Anak in the Old Testament called Jehovah.
God. Iya, Allah anak di dalam perjanjian lama disebut Jehovah. Or in your language what they translate? Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan, ya? Benar ya? Dalam perjanjian lama. In Old Testament. Tuhan. Iya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan, tetapi dalam bahasa aslinya adalah Jehovah. Jehovah, or also in the New Testament it called the Lord. Atau dalam perjanjian baru itu diterjemahkan Tuhan. Dalam perjanjian baru diterjemahkan Tuhan. Or Adonai. You know, you have your language there? Adonia. Adonai. 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 Maaf, Adonia dalam perjanjian lama itu ya. Adonai. Tapi tetap diterjemahkan Tuhan juga ya dalam bahasa perjanjian baru. Adonai. Also, I call it Almighty God. Iya, juga diterjemahkan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. All these names are this Allah Anak name. Iya, semua nama-nama ini mengacu kepada Allah Anak atau Yesus Kristus. So, this is what you say, Yesus Kristus, right? Iya, inilah yang kita panggil Yesus Kristus. That Yesus Kristus, okay, that Jehovah, Old Testament time, He taught Isaiah. Iya. Jadi Yesus Kristus inilah atau Jehovah inilah yang sebenarnya berbicara kepada Yesaya di dalam perjanjian lama. Now Jesus Kristus, okay, and Allah Anak taught Isaiah on the purpose of creation. Iya, Yesus Kristus atau Allah Anak inilah yang berbicara atau mengajar kepada Yesaya tentang tujuan penciptaan. He taught Isaiah the purpose of creation. Iya, Yesuslah yang mengajar kepada Yesaya tentang tujuan penciptaan. And open bracket, Isaiah 43:7. Ya, kita bisa menemukan dalam Yesaya pasal 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7 43:7 and verse 21. dan ayat 21. Yesaya 43 ayat 7 7 and dan ayat 21. 21. Yesaya 43 ayat 7 dan 21. Would you agree? Iya. Let everyone open up. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7 dan 21. This is a very important Bible verses. Ini adalah ayat yang sangat penting di dalam Alkitab. Okay, you memorize these two verses. Ya, kita sebagai orang-orang percaya perlu menghafal kedua ayat ini. Yesaya 43 ayat 7 dan 21. It is more important than John 3:16. Ini lebih penting daripada Yohanes 3 ayat 16. Yesaya 43 ayat 7 dan 21. Mari kita baca bersama. 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Now this one also was given to, write down here, Paul. Iya. Selain Yesaya, Yesus juga menjelaskan tentang tujuan penciptaan ini kepada Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Yesus menjelaskan tentang tujuan penciptaan kepada Rasul Paulus Colossians 1:16. yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Kita baca bersama, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Got it? Ya. Okay. All things Created created by Him and for Him. by Him Iya, and for Him. for Him. Iya, dalam ayat ini dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Who is Him? Siapa yang dimaksud dengan Dia di sini? In Colossians. Iya, dalam Kolose 1 ayat 16 ini. Yesus. Jesus. In Colossians, the theme on Colossians is this simple. Jesus is the creator. Iya, tema dari kitab Kolose itu sederhana. Yang menjelaskan Yesus The creator. adalah sang pencipta. And also He is the Savior. Dan juga Yesus adalah juru selamat. That's the key message in the book of Colossians. Iya, ini adalah pesan penting atau berita penting di dalam kitab Kolose. Okay. So now, who created you and me? Siapa yang menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? It's actually Trinidad, Elohim, three. Ya, sebenarnya ada tiga. Ya, Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. But actual creation, okay, was done by whom? Actual creation done by which one? Iya, tetapi penciptaan yang sesungguhnya itu dilakukan atau dijalankan oleh Yesus Kristus. Who is it? Siapa tadi? Yesus. Yeah, Allah Anak. Ya, Allah Anak. Okay. You see, even the salvation plan, okay, salvation plan was done by Trinity God. Iya, Sang pencipta. Pencipta. Iya, memang rencana keselamatan itu dijalankan oleh ketiga pribadi Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai sang pencipta. But who became actual Savior? Tetapi siapakah yang datang ke dunia sebagai juru selamat? Yeah, Allah Anak. Allah Anak. Who became a human Siapa yang menjadi manusia? Siapa yang turun menjadi manusia? to save us? Untuk menyelamatkan kita? Allah Anak. Allah Anak. Okay. Out of these three persons, Allah Bapa, he did not become, he was not a human. Iya, dari ketiga pribadi Trinitas, Allah Bapa bukan Allah Bapa yang menjadi manusia. And Allah Kudus, no, Bukan juga Allah Roh Kudus yang menjadi manusia. but Allah Anak became a human. Iya, Allah Anak lah yang menjadi manusia. Allah Anak actually died on the cross. Ya, Allah Anak lah yang mati di kayu salib. Okay? That's why we call Allah Anak our master. Itu sebabnya kita menyebut Allah Anak Tuhan kita. There is one or two exceptions in the Bible, but 99% of the Lord and Master is going to be Allah Anak. Ya, memang ada pengecualian satu atau dua ayat di dalam Alkitab yang menyebut Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sebagai Tuhan kita, tetapi sebagian besar itu mengacu kepada Allah Anak atau Yesus Kristus. Therefore, it is very important for you and me to understand who is Yesus Kristus. Karena itu sangat penting bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mengerti siapakah Yesus Kristus. Okay? That's why this book, Old Testament stories. How many books in Old Testament? 39? 39. You asked, okay? Iya. Ada berapa kita terdapat di dalam perjanjian lama? Now, these 39 books, Iya, 39 buku kitab. would you look at Johann right now? Yohanes. John. Yohanes 5 ayat 39. Would you open this? Iya, mari kita buka Yohanes 5 ayat 39. 30 years old young man at that time.
Jesus was around 30 years old at that time. Iya, pada waktu itu kitab Yohanes ini ditulis, Yesus berumur 33 tahun. At that time, he was telling the Jewish people, Pada waktu itu Yesus menjelaskan atau mengatakan kepada orang Yahudi, he was telling the Jewish people about the Old Testament, 39 books. iya, tentang 39 kitab yang terdapat di dalam perjanjian lama. Okay? Jewish people love the Old Testament. They really love that's the Word of God. Ya, orang-orang Yahudi menyukai kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Now he was telling Jewish people, that you Jewish people, you know the book you are carrying, the scripture? And he said, then he was telling this, would you read it? Iya, dan di sini Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, kalian orang-orang Yahudi, apakah kalian tahu apa yang tertulis di dalam perjanjian lama? Dan Yesus menyatakan ayat 39 ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 39, 23. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. It's a young man. Jewish people, they were shocked by what he said. Ya, Yesus sebagai seorang yang masih muda menyatakan seperti ini kepada orang-orang Yahudi yang lebih tua, dan orang-orang Yahudi ketika mendengar hal ini sangat terkejut. He said, you Jewish people, your Bible, every story inside your Bible is about me. Yesus menyatakan, kalian orang-orang Yahudi, setiap kitab yang terdapat dalam kitab kalian itu berbicara tentang aku. Isn't it shocking to them? Iya, ini sangat mengejutkan bagi mereka. The young man, he said, your Bible is all story, is about me. Iya, Yesus sebagai seorang masih muda pada waktu itu mengatakan seperti ini, semua kitab yang ada dalam perjanjian lama, itu kitab-kitab kalian, itu berbicara tentang aku. They thought the Bible story is about Allah Bapa. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa kitab-kitab yang terdapat dalam perjanjian lama itu berbicara tentang Allah Bapa. But he said, no, it's not Allah Bapa, it's about me. Tetapi Yesus berkata, bukan, itu tidak berbicara tentang Allah Bapa, itu berbicara tentang aku. That's why they try to kill him. Itu sebabnya orang-orang Yahudi berupaya untuk membunuh Yesus. So the Bible story is about little bit of Allah Bapa, little bit of the Holy Spirit, but main key story is Allah Anak. Iya, cerita yang terdapat dalam Alkitab memang itu sebagian berbicara tentang Allah Bapa, Allah Roh Kudus, tetapi sebagian besar atau yang utama intinya itu berbicara tentang Allah Anak atau Yesus Kristus. Why? Because Mengapa? He is the God who came to this world, died for us. Karena Yesuslah yang datang ke dunia ini dan mati bagi kita. The Old Testament stories is this. This Allah Anak will come down and he will die on the cross for your sin. That's the story in Old Testament. Iya, semua cerita yang terdapat di dalam perjanjian lama itu berbicara tentang Yesus, bahwa Yesus akan datang ke dunia ini menjadi manusia dan ia akan mati untuk menyelamatkan manusia. That's the Old Testament story. Itulah kisah yang terdapat dalam perjanjian lama. Luka. Juga kitab Lukas. Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Lukas 24 ayat 27 dan 44. Ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. This is right after his resurrection. Iya, Yesus mengatakan ini setelah kebangkitannya. He told his disciples. Iya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. He said that you look at Moses' 5 laws. You look at all the stories of Israel. Yesus Look at berkata, Psalms and Proverbs, all every stories in the Old Testament. All about myself. Yesus berkata dalam ayat ini, perhatikan semua kitab-kitab yang adalah perjanjian lama, kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi, semua itu berbicara tentang aku. That's why later, come here, Acts. Itu sebabnya Acts. dalam Kisah Para Rasul, In the New Testament, Acts. Kisah Para Rasul You know Acts. 1 ayat 8. You know Acts 1:8. Iya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jesus he told his disciples, you will receive later Allah Lord Qudus. Iya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima Roh Kudus. Okay. And Allah Lord Qudus will come to you. Allah Roh Kudus akan datang kepadamu. Then what would happen? Dan apa yang akan terjadi? You will receive power. You will receive power. Kamu akan menerima kuasa. It's Allah Lord Qudus is a power giver. Power giver. Iya, Allah Roh Kudus adalah pemberi kuasa. Then he said, your job will be is what? Iya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu memiliki tugas untuk apa? What is your job? Apa tugas murid-murid? What is the disciples' job? Iya, apa tugas murid-murid setelah mereka menerima Roh Kudus? Okay, to tell the people, okay, about who? Untuk memberitahu orang-orang tentang siapa? Which one? Pribadi yang mana? Allah Bapa? Allah Bapa? Allah Anak? Allah Anak? Which one? Yang mana? Anak. Allah Anak. Who said this? Siapa yang mengatakan ini? Allah Anak said. Ya, Allah Anak yang mengatakannya. Allah Anak didn't say you go out and receive power and you go out and tell Allah Bapa. Ya, Allah Anak itu Yesus Kristus yang mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi dan memberitakan Injil. Dan isi pemberitaan mereka itu mengacu kepada Yesus. He said, you go out and tell Allah Anak me. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan beritahu orang-orang tentang aku. Meaning what? Allah Anak is actually created. Ini berarti bahwa Allah Anak adalah sebenarnya pencipta. Everything is created by Dialah yang Him. menciptakan segala sesuatu. And also, I came down this world, died for you. Dan Yesus yang datang ke dunia ini dan mati bagi manusia. And because of me, you have a new life. Dan oleh karena aku, kamu akan memiliki hidup yang baru. You have to tell people about it. Kamu harus memberitahu ini kepada orang-orang. In other words, you tell what is the purpose of creation. Dengan kata lain, kamu harus memberitahukan kepada orang-orang tentang tujuan penciptaan. And you tell people about Elohim. Dan kamu memberitahu kepada orang-orang tentang Elohim. Siapa Elohim? And you tell about these three, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan engkau memberitahukan kepada orang-orang tentang siapa Allah Bapa, siapa Allah Anak, dan siapa Allah Roh Kudus. And you tell about especially Allah Anak. Dan beritahu kepada mereka khususnya tentang Allah Anak. Because we gave about the Allah Anak stories here, Old Testament. Karena semua perjanjian lama, kita dalam perjanjian lama itu berbicara tentang Yesus. Karena itu kita harus menyampaikan siapa Yesus. In order to teach you the purpose of creation. Ya, untuk mengajar tentang tujuan penciptaan. Now our question is this: why Allah Anak came to this world? Ya, pertanyaannya adalah mengapa Allah Anak datang ke dunia ini? That's our question. Iya, ini pertanyaan. See, now would you write down? Iya, tolong catat. Just right here. Why Allah Anak came to this world? Mengapa Allah Anak datang ke dunia ini? Mengapa Allah Anak datang ke dunia ini?
No, we said this to save us. Iya, kita mungkin menjawab, ya untuk menyelamatkan kita. To save us. Untuk menyelamatkan kita. That's very simple answer. Ini jawaban yang terlalu sederhana. This answer is not enough. Iya, jawaban ini tidak cukup. Jawaban seperti ini. More biblical answer is this. Jawaban yang lebih alkitabiah adalah seperti ini. Jesus came to this world to teach us the purpose of creation. Ya, Yesus datang ke dunia ini untuk mengajar kita tentang tujuan penciptaan. That's very important. Ini sangat penting. To teach us the purpose of creation. Untuk mengajar kita tentang tujuan penciptaan. In order to teach us, He became a man, He died for us. Ya, untuk mengajar kita tentang tujuan penciptaan ini, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia dan mati bagi kita. And today and tomorrow, we will look into this very much in detail. Iya, hari ini dan besok kita akan belajar lebih dalam tentang topik ini. Are you ready for this? Saudara siap? Okay. Now, I'm gonna have Pastor come out a little bit. Ya, saya minta Are you ready? Pak Pendeta Budiono maju ke depan. Because I asked the Pastor Budiono to come out and explain this one. Or you know that it's kind of a review time. Iya, walaupun Bapak Saudara mungkin sudah mengerti tentang pelajaran ini, tapi alangkah baiknya jikalau kita ulang lagi apa yang sudah kita belajar sejauh ini. So Dan pas review means we have to. That review is the process of memorizing. iya, mereview itu adalah proses untuk menghafal. Okay, we need to, in order to memorize it, we need to repeat. Iya, untuk bisa menghafal karena itu perlu untuk mengulang dan ulang. So at this time, without translator, God will use him direct to your language and your language and your way of expression, explaining this. Iya, kali ini tanpa penerjemah Allah akan memakai Allah Elohim atau Allah Bapa, ya, karena tadi harus pakai namanya, ya, akan pakai Pak Pendeta Budiono untuk menjelaskan langsung dalam ekspresi Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. He is my disciple. Pastor Pendeta Budiono adalah murid saya. You will see how good he explained this to you. Ya, saudara akan melihat betapa hebatnya Bapak Pendeta Budiono akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Pasti yang lebih hebat gurunya. Jadi jangan sampai nanti kecewa. Dan saya benar-benar dibukakan pengertian yang baru sejak saya memfasilitasi Pastor Thomas Huang ini untuk dapat memberikan seminar kepada hamba-hamba Tuhan, aktivis Kristen di Surabaya tahun 2012. Sebelumnya pandangan saya karena diajar oleh dosen di sekolah tinggi teologi itu agak berbeda. Diberitahukan bahwa Allah kita itu Allah Trinitas, fungsinya berbeda, tapi bukan hanya fungsi, melainkan juga waktu bekerjanya berbeda. Jadi diberitahukan kalau Allah Bapa itu bekerjanya pada masa Perjanjian Lama. Kemudian Allah Anak Yesus Kristus bekerjanya pada masa Perjanjian Baru. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Roh Kudus begitu. Setelah naik ke surga sampai ia datang kembali. Tapi ketika
saya dengarkan penjelasan Pastor Thomas Huang, ternyata di dalam Alkitab itu sebenarnya menceritakan sebagian besar Allah Anak. Allah Bapanya sedikit, Allah Roh Kudusnya sedikit. Sehingga kalau tadi namanya Allah Elohim, Sang Pencipta, yang ditulis jamak dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Allah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi dengan nama Yehova yang artinya Tuhan dalam perjanjian baru atau di dalam Alkitab seringkali ditulis dengan huruf besar semua, ya. Kemudian Adonai, ya. Semuanya merujuk kepada Tuhan Yesus. Sehingga tidak salah kalau dengan pemahaman seperti ini Pastor Thomas Huang menyampaikan, ya, tujuan penciptaan itu dalam perjanjian lama secara spesial sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nabi Yesaya. Kemudian dalam perjanjian baru secara khusus disampaikan kepada Rasul Paulus. Dulu anggapan saya, ya Allah Bapa yang menyampaikan kepada Nabi Yesaya, sedangkan perjanjian baru itu Allah Anak kepada Rasul Paulus. Ini merupakan perubahan pengertian yang alkitabiah. Bu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, maka peranannya atau fungsinya berbeda. Allah Bapa sebagai perencana, Allah Anak sebagai pelaksana, Allah Roh Kudus sebagai, ya, pemberi kuasa. Dan nama Allah ini yang Elohim, yang berarti jamak dalam bahasa aslinya Ibrani, ya, itu menyiratkan atau mengandung, ya, arti tentang tujuan penciptaan. Dan semuanya sudah dicatat di dalam Alkitab, dan itu artinya bahwa Alkitab diberikan kepada kita supaya kita ini juga mengerti akan tujuan penciptaan. Kalau tadi disampaikan oleh Pastor Huang bahwa ayat ini lebih penting dari Yohanes 3 ayat 16, mungkin ada yang kaget juga. Karena selama ini kita mendapatkan juga pengajaran bahwa itu ayat penting, harus dihafalkan, harus diajarkan. Tapi kalau nanti kita sudah mengikuti seminar ini sampai esok hari, kita akan tahu bahwa itu bagian daripada tujuan penciptaan. Iya. Jadi ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu bagian dari penciptaan. Tujuan penciptaan tadi ditulis di sini, ini umat, ini manusia, iya, yang harus memasyurkan, harus menghormati, harus menyembah kepada Allah Trinitas. Iya, Allah Trinitas. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Titik. Tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau kita mulai bergeser menyembah kepada yang lain, yang kita tempatkan sejajar dengan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga lebih daripada tempat Allah kita Tuhan Yesus Kristus, maka itu sudah menyembah berhala. Kalau di sini, ya, kalau kita baca tadi bersama-sama, ini sifatnya universal. Ya, sifatnya universal, bukan hanya makhluk manusia, tapi juga yang lain-lain. Waktu di bukunya saya edit
Hingga saya sudah membaca berulang-ulang, itu ternyata pohon-pohon itu, ya tuh, bintang-bintang, gunung, sungai, lautan, semua diciptakan oleh Tuhan. Tujuannya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa. Dan tadi sudah saya sebutkan, hanya ini tadi disampaikan dasarnya bahwa seluruh Alkitab sebagian besar itu menyaksikan Dia. Kalau pada waktu ya Tuhan Yesus mau naik ke surga dan memberikan firman Tuhan ini untuk menunggu Roh Kudus, Roh Kudus itu pun akan memberikan kuasa sesuai dengan fungsinya, dan orang yang dapat kuasa itu harus menjadi saksinya, harus memberitakan Yesus kepada orang lain, memberitakan Injil. Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Yesus. Jangan sebagian tentang Yesus. Dan inilah yang sebenarnya ya menjadi visi dan misi beliau, Pastor Thomas Huang, datang ke Indonesia. Karena Indonesia itu masuk area jendela 1040, di mana banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kemuliaan bagi Allah. Ya. Tuhan memberkati. Cukup waktunya, kita akan break. Jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa